Sehat jiwanya? Kayaknya ragu-ragu yang sebelah sini. Karena untuk mendidik anak kita harus sehat dulu gitu ya, biar anak kita lebih sehat insya Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya meyakini kehadiran Bapak Ibu di pagi hari ini membawa niat sebagai orang tua yang baik, sebagai bentuk pertanggungjawaban menjadi orang tua. Ya, wahai mantan remaja, apa yang Anda rasakan saat ini ketika sekarang sudah mempunyai anak remaja? Berbicara masalah remaja, apa menurut mantan remaja dari sini, yang di sini gitu ya, tentang mendidik anak remaja itu kayak gimana sih? Sebenarnya kita sudah menyadari belum sih apakah bedanya remaja dan orang dewasa? Jiwanya masih labil, ingin mengaktualisasikan diri, ya. Apakah di sini yang dewasa juga masih labil? Ya. Nanti ada jawabannya. Ya. Tetapi tidak sedikit, kalau di teorinya Horan E gitu ya, seorang psikiater gitu ya, ada lingkaran setan dalam pengasuhan. Ketika pengasuhan itu tidak diputus gitu ya, lingkaran setan itu tidak diputus, maka akan menjadi pengasuhan ke generasi selanjutnya, ke bawah. Anak-anak akan menjadi gitu ya, seperti apa yang kita rasakan dulu, dan kita mendidiknya dengan aku biar jadi kayak nenek ke. Nanti apa hubungannya? Oke? Nah, kita harus tahu dulu nih remaja, teori dulu ya, nggak apa-apa, pemanasan. Saya kok oh iya, saya itu kok nggak betah duduk lama ya, nyun saya sambil berdiri gitu. Ya ada apa ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang duduknya kurang nyaman, silahkan dinyamankan dulu, biar kita lebih rileks gitu ya. Kita lebih rileks, kita nanti pulang bawa oleh-oleh ke pasangan. Oh, di sini ada yang berpasangan datangnya, keren banget, masya Allah. Suami istri datang semua. Yang salah satu saja gitu ya, suami saya nggak datang karena anak saya sakit gitu ya, jaga di rumah. Oh sama ya. Ya begitu. Dan ada yang datang dua-duanya. Ini masya Allah bentuk apresiasi yang luar biasa. Ini ada door prize nggak nih untuk yang datang suami istri ini? Ya, tambah snack. Iya. Snacknya 2. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun, ya beda tipis lah, nggak usah diperdebatkan gitu ya. Dan menurut BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai 24 tahun dan belum menikah. Menurut teori psikologi, remaja di bawah usia 21 tahun. 21 tahun ke atas dewasa. Kalau kita dewasa banget. Dewasa banget. Iya. Kalau saya ini menjelang dewasa madya ya. 40 tahun itu dewasa. Pertengahan madya. Kalau 21 ke atas di bawah 40 tahun itu baru dewasa awal. Nanti 60 ke sana dewasa akhir atau lansia. Itu kalau dalam perspektif psikologi gitu ya. Kalau saya belum dewasa banget berarti ya. Belum kayak Pak Andi. Kalau Pak Andi kan dewasa banget gitu ya. Saya dewasa 1 tahun lagi. Ketika nanti usia saya 40 tahun itu dewasa madya. Itu menurut penelitian begitu ya. Itu matang-matangnya pemikiran. Matang-matangnya pemikiran, bagus-bagusnya pemikiran di usia 40 tahun. Dan ada korelasinya Rasulullah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah di usia 40 tahun. Pertanyaannya, yang sudah dewasa banget, yang udah 40 tahun, apakah sudah merasa dirinya dewasa? Belum. Iya, belum gitu ya. Ada yang belum. Ya saya percaya kalau belum. Kenapa? Karena penduduk di bumi yang bisa mengalami kedewasaan secara bagus itu hanya 20%. Sisanya ya menua saja. Kita termasuk yang mana? Yang dewasa atau yang tua? Nambah usia tetapi tidak nambah kedewasaannya. Kita termasuk golongan yang mana di sini? Ya, belajar menjadi dewasa. Belajar menjadi dewasa. Bu Ervin suaminya belajar menjadi dewasa. Alhamdulillah, disyukuri punya suami yang mau belajar menjadi dewasa. Keren banget. Karena tidak semua orang
bermindset begini, bagaimana saya harus belajar menjadi dewasa. Sudah rumongso dewasa, sehingga rumongso bisa, gitu. Padahal realitanya, ya. Kalau contoh anak saja, anak kecil itu kalau temennya punya mainan, dia ingin punya Mary. Itu perilaku anak-anak. Kadang perilaku yang dimunculkan dengan merebut. Apakah di sini masih ada orang dewasa yang masih berperilaku begitu? Mary, tonggone dipasangi umbul-umbul, tonggone ada lampu gininya, kok kita nggak dipasangi Pak Mary? Tonggone beli baju merah putih, aku kok nggak dibeliin toh Pak Mary? Tonggone anaknya juara terus, anakku kok rata juara Mary? Tonggone anaknya sudah menyelesaikan hafalannya, kok anakku hurung Mary? Sehingga yang menjadi korban siapa? Anaknya. Contoh perilaku orang tua yang menjadikan anak sebagai korban, diapakan anaknya? Target. Ditarget, ya. Ditarget, kamu harus bisa seperti ini. Di sini ada yang SPD, sarjana pendidikan. Ada yang sarjana pendidikan, apakah anaknya selalu juara? Tidak. Di sini ada yang dari kesehatan? Ada yang dari dinas kesehatan, apakah anaknya selalu sehat? Ya. Di sini ada yang punya usaha catering? Apakah anaknya gizinya selalu baik? Apakah Jornek sudah punya usaha catering, anaknya sudah mencoba berbagai macam makanan, kemudian bisa survive dengan berbagai macam makanan? Apakah di sini ada sarjana psikologi? Atau bahkan magister psikologi? Kalau magister kayaknya nggak ada ya. Kalau ada jadi pembicara soalnya pastinya. Apakah sebagai seorang anak sarjana psikologi harus anaknya menjadi anak pemberani? Pemberani iya, tapi pemalu bisa jadi iya juga. Pemberani belum tentu, pemalu iya gitu ya. Karena anak saya pernah dibeginikan, ibunya suka ngisi tapi kok anaknya pemalu. Yang saya sounding waktu itu ke anak saya adalah, kamu nggak apa-apa pemalu, yang penting kamu bukan penakut. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan adalah karakter pemalu, ya. Beliau pemalu tapi pemberani. Menjadi panglima perang oke. Berjihad oke, meskipun pemalu. Saking malunya gitu ya. Ketika mau bertanya kepada Rasulullah, istrinya yang disuruh tanyain ke, kalau bahasa kita tanyain ke abimu ya, bagaimana hukum ini, saking pemalunya. Tetapi pemalu tidak selalu dengan identik dengan penakut. Ini yang harus ditanamkan ke anak-anak. Kamu itu, ibu itu kepala sekolah, kamu ibu jangan bikin malu orang tua. Oh, orang tuanya pemalu, anaknya nggak juara, orang tuanya malu. Kamu itu anaknya orang kesehatan, orang mari-mari loh, harga diri ini orang, jadi orang kesehatan ini, gitu ya. Mau tunjukkan jiwamu itu sehat, badanmu itu sehat, gitu ya, kurus kayak gitu ya. Saya pernah di ke tetangga saya, anaknya bakul motor kok kuru gitu ya. Suami saya bakul motor, saya jawab, iya. Kalau suami saya bakul motor ya anaknya kuru, cekelane murbaut. Saya kayak gitu. Spionnya rusak, ganti spion, bannya tipis ganti ban. Gimana lempunya yang gak bisa dimakan, yang didagangin gitu. So berhenti apa? Menuntut banyak ke anak-anak apapun profesi kita, karena kita memang sudah dewasa idealnya. Dan anak-anak kita belum merasakan dewasa. Orang tua yang menuntut anaknya menjadi seperti apa yang dia mau, ini yang dinamakan sebagai toxic parent, kata Susan Forward. Toxic parent adalah orang tua yang beracun, yang ambisius, yang menginginkan anaknya menjadi apa yang seperti dia mau. Bu Susi itu psikologi itu anaknya kayak gitu. Bu, sing kuliah psikologi kula anaknya lebih kelas setengah SD. Enak nggak? Saya jawab kayak gitu. Kita jadi malu nggak malu. Anak saya isinan diora popo. Wong isinan itu, kalau kamu tidak punya malu maka berbuatlah kamu. Berbuat malu itu boleh, yang nggak boleh menjadi pengecut, menjadi pecundang, menjadi penakut, yang nggak boleh begitu. Gitu ya. Pertahankan sifat malumu karena malu sebagian dari iman. Oke.
Apakah jaminan masuk surga anaknya yang selalu juara? Tidak. Dari generasi ke generasi kita masuk kemana ini? Kita lahirnya tahun berapa ini beda-beda, tapi kayaknya 11-12 ya. Yang mana ini? Milenial. Kelahiran tahun 77 sampai 95 kayaknya ya. Milenial ya. CLBK. Ya, oke, saya dari awal dulu. Rayuan Gombal, baby boom. Saya lihat di tempat saya itu sedang ada pertunjukan, sedang ada senam sehat dan sebagainya. Saya punya tetangga yang sudah pensiun gitu ya, dari angkatan gitu ya. Kemudian rambutnya panjang gitu dan tadi itu dibelah dua gitu ya. Saya juga berpikir sedang begini nih beliau. Berjiwa tadi tuh langsung oh iya ini generasi ini gitu ya. Sudah purna tugas, berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah. Kemudian generasi kopi darat gitu ya. Generasi X kelahiran tahun 65 sampai 76. Mungkin di sini ada. Lebih individualis ya karakternya, luwes, skeptis terhadap pemenang gitu ya. Nah ini nanti ketika generasi ini punya anak remaja nanti berpengaruh pada pola asuhnya. Mempunyai harapan tinggi terhadap pekerjaan. Ini nek saya nih generasi milenial CLBK. Lebih pede, berorientasi terhadap kesuksesan. Nah ini juga nanti berpengaruh pada pola pengasuhan. Hati-hati generasi milenial. Saya di generasi milenial. Berorientasi terhadap kesuksesan. Yang dikhawatirkan adalah anak juga harus mengikuti jejak orang tua dengan cara memaksakan kehendak kepada anak. Ini yang dipikirkan para kelahiran tahun 77 sampai 95. Kompetitif. Kamu bisa, kenapa kamu gak masuk Tahasus? Itu aja masuk, kenapa kamu gak masuk? Itu. Haus perhatian. Sukanya show up. Ini generasi saya. Ada yang seusia dengan saya? Beberapa ya. Ya, kelahiran 95. Kemudian generasi Z 96 sampai 2010. Ini anak-anak kita. Menghargai keberagaman. Wah, keren generasi Z. Menghendaki perubahan sosial. Tinggal kita bagaimana sebagai orang tuanya. Suka berbagi, berorientasi target. Ini nanti bisa jadikan eustress. Stres itu kan merusak ya. Ketika eustress itu membangun. Stres yang membangun itu namanya eustress. Jadi menjadikan motivasi gitu ya. Targetnya apa? Masuk di SMA ini. Masuk SMA ini harus bisa apa? Harus bisa ini. Maka aku akan berikhtiar mencapai bisa masuk SMA sana dengan cara sekarang sudah aku persiapkan sejak dini. Misalnya seperti itu. Ini cocok untuk anak-anak kita. Jadi yang sekarang kelas 8, kelas 7 atau bahkan kelas 9 sudah mulai diajak diskusi besok mau melanjutin kemana. Kalau di SMA sana leadershipnya yang ditonjolkan, SMA IT sana sainsnya yang ditonjolkan, SMA sana lebih menonjolkan sains Qurannya dan sebagainya. Kamu pengen jadi apa? Rencana ke depanmu apa?